Assalamualaikum, uh, Football United. Gua ini dari manunited.com. Ada wawancara yang akan gua translate dan juga gua rangkum ya dengan Ralf Rangnick terkait dengan kekalahan derby yang menurut gua cukup telak dari Manchester City. Langsung aja, ini tentang babak pertama yang cukup positif. Ralf Rangnick mengatakan, saya pikir ini adalah babak pertama yang cukup baik ya. Bahkan di 60 menit awal, 60 menit awal, wow. Kita masih oke, tapi di babak pertama kita betul-betul baik. Kita punya momen-momen kita harusnya bisa mencetak satu atau dua gol di babak pertama. um, Apapun itu tentang possession kita dengan bola, kita menunjukkan bahwa kita bisa menciptakan problem untuk mereka. Dan ini juga sama dengan posisi transisional ya, transisi. Tapi akhirnya mereka mampu mencetak 2 gol dan kita hanya mampu mencetak 1 gol. Jadi di babak pertama ini sangat jelas untuk kita bahwa kita butuh untuk mencetak gol, lebih dari satu atau bahkan lebih dari dua. Dan ketika mereka mencetak gol kedua, dan itu betul-betul corner yang sangat brilian, kita harus mengakui hal tersebut. Ini sangat sulit untuk mempertahankan dan ini hampir selesai. Gol ini membunuh kita karena ya melawan tim seperti Manchester City, salah satu tim terbaik di dunia yang dalam hal possession ya. Kalau Anda atau yaitu tadi kalau tim berusaha untuk mengejar bola dan yaitu tadi Anda memiliki resiko untuk kebobolan 2 atau 3 gol lagi. Disinggung soal masalah taktik ya. Dijawab oleh Ralf Rangnick, kita tidak punya striker yang tersedia hari ini. Ya satu-satunya yang kita punya adalah Marcus Rashford maksudnya ya, yang kita mainkan di setelah menit ke-60. Tapi untuk kita ini jelas kita harus punya pemain sebanyak mungkin di atas lapangan untuk itu tadi mengejar bola, dan kita harus membuat atau meyakinkan ya mereka ini tampil dengan compact semungkin sebisa mungkin. Lalu disinggung soal masalah perebutan posisi keempat, dijawab oleh Ralf Rangnick. Saya tidak berharap Arsenal itu kalah ketika menghadapi Watford. Jadi buat kita ini sudah jelas, kalau kita ingin punya peluang untuk finish di peringkat keempat untuk akhir musim, kita tidak bisa drop poin lagi. Dan kita tahu di 10 pertandingan yang kita harus mainkan, ada beberapa jadwal yang sangat sulit. Jadi yaitu tadi, adalah kita harus melihatnya dari betul-betul dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Untuk kita sangat penting untuk tetap berkembang sebagai tim, yang dimana kita lakukan di beberapa bulan terakhir, dan kita harus bisa memastikan bahwa kita harus bisa memenangkan 2 pertandingan home selanjutnya menghadapi Tottenham dan juga menghadapi Atletico. 2 pertandingan yang sangat penting untuk kita. Lalu disinggung juga tentang rasa frustasi untuk semua orang. Ralf Rangnick mengatakan tentu saja ini sangat membuat frustasi bagi para pemain. Untuk kita, karena setelah gol ketiga kita sadari bahwa ini sepertinya akan sulit bagi kita untuk kembali lagi ke pertandingan. Ini sangat mengecewakan untuk semua orang, bukan hanya untuk supporters tapi juga pemain dan juga seluruh staff. Tentu saja Anda ingin menang di pertandingan derby, tapi kita harus mengakui di babak kedua, terutama setelah gol ketiga, mereka menunjukkan kualitas yang sangat top yang mereka punya. Kurang lebih demikian. Ralf Rangnick ya. Kalau gua oh ya, sebentar sebelum itu, ini gua ambil juga dari Man United ya. Ada berita yang menurut gua cukup penting
ternyata Luke Shaw dan juga Rafael Varane ini positif COVID. Sementara Cristiano Ronaldo ini ada cedera di hipnya dia ya. Jadi mereka tidak bisa tersedia di pertandingan tadi ya. Luke Shaw, Rafael Varane dan juga Cristiano Ronaldo. Nah, balik lagi ke wawancara Ralf Rangnick. Kalau gue simpulkan, Ralf Rangnick menilai bahwa sebenarnya kita bermain bagus di babak pertama. Ya gue sepakat sih, bahkan sampai 60 menit awal ya gue sepakat. Artinya kalau 60 menit kayaknya tidak. Artinya begini, di babak kedua itu 15 menit Manchester City sangat menguasai lini tengah begitu, dan tambah absolut setelah gol ketiga. Kita tidak bisa mengimbangi Manchester City walaupun secara pertahanan kita oke katakanlah, tapi di lini tengah kita tidak bisa berbuat banyak. Dan menurut gua kalau lini tengahnya seperti itu, maka tinggal menunggu waktu saja kita akan kebobolan gol ketiga, dan itu yang terjadi. Di babak pertama sebenarnya kita ada momentum ya. Paling tidak di akhir-akhir babak pertama ya kan, melalui Jadon Sancho yang kalau saja itu finishingnya bisa masuk maka kedudukan 2-2. Tapi again sih menurut gua kebobolan terlalu cepat di pertandingan derby seperti ini itu secara mental, secara psikis tentu saja ini memberikan sesuatu hal yang tidak baik. Walaupun sebenarnya ditunjukkan oleh pemain-pemain tadi itu setelah kebobolan di 15 menit awal mereka mampu bereaksi kembali. Cuman sayangnya itu tidak dilakukan secara konsisten. Setelah 1-1 justru setelah 1-1 keadaan justru dipegang, kendali itu dipegang lagi oleh Manchester City, yang menurut gua sih harusnya kita bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan paling tidak sebelum kita mencetak gol. Apa itu adalah kita pegang possession, kita yang controlling the ball ya kan, kita lebih menekan. Justru kita mampu membuat Manchester City ini lebih turun ke belakang ke daerah mereka sendiri, tapi ini tidak dilanjutkan. Dan menurut gua ini juga salah satu kunci di pertandingan tadi, terutama di babak pertama di mana sekali lagi kita punya momentum. Dan ini juga menunjukkan ya, bahkan sudah dari beberapa pertandingan terakhir kalau Manchester United tidak bisa tampil konsisten 2 babak. Oke, katakanlah tadi Ralf Rangnick mengatakan kita tampil cukup bagus di babak pertama tapi tidak berlanjut di babak kedua, atau katakanlah 60 menit, maka 30 menit terakhirnya kita tidak tampil bagus. Dan itu kan juga selalu terjadi dalam beberapa pertandingan terakhir. Kita tidak bisa secara konsisten tampil bagus, paling tidak mendekati 90 menit. Nggak usah ngomong 90 menit deh, paling tidak mendekati 90 menit, 80 menit kayak atau 85 menit. Ini kan tidak bisa dilakukan, dan menurut gue ini PR. Dan sekarang gue jadi tanda tanya, ini ada apa? Apakah karena taktikal atau karena fisik pemain yang tidak mampu menunjang itu semua, atau itu tadi taktik yang tidak cair. Artinya ketika kita berhasil menerapkan satu taktik dan lawan mengcounter taktik tersebut, taktik yang selanjutnya nih dan mampu mengatasi taktik kita itu, kita tidak punya plan selanjutnya. Itu kan bisa jadi gitu ya. Ya gue nggak tahu sih apakah itu sebabnya. Gue jujur dengan amatiran gue nggak tahu. Tapi itu sih kalau gue komentari mengenai apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick, opini gue ya menanggapi hal tersebut. Teman-teman punya pendapat lain, opini lain tentang itu tadi wawancara Ralf Rangnick, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.